Ada yang bilang keris itu syirik musyrik. Nah, tetapi kalau kita pikirkan, mereka juga mempunyai mobil dan menyayangi mobilnya. Contoh, coba mobilnya pinta sama kamu, nggak bakal diberikan. Sama yang suka ngomong-ngomong apa tuh, keris itu syirik musyrik. Bahkan dia juga mencari uang sebetulnya, mencari pendapatan. Nah, jadi sebetulnya uang dengan keris itu lebih bahaya uang. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan kewangian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, kita lanjutkan lagi obrolan yang terputus dari beberapa hari kemarin. Nah, kali ini kita membahas tentang boleh nggak kita mempunyai keris. Boleh, silahkan ya. Nah, jawabannya langsung dijawab ya. Boleh nggak kita mempunyai keris, atau boleh nggak kita membeli keris gitu ya. Nah, jawabannya boleh, silahkan. Kenapa boleh? Ya banyak sih, banyak. Sebetulnya bahasa simpelnya boleh, cuman manusia sendiri yang membuat ribet. Jadi yang ngebikin ribet tuh manusianya sendiri padahal. Kenapa? Karena memegang keris itu sebetulnya bukan menuhankan keris ya. Kebanyakan orang itu hobi gitu. Nah, jadi ya boleh-boleh saja, silahkan-silahkan aja, karena itu hobi mereka. Karena kembali, hobi orang itu nggak sama, hobi orang itu beda-beda. Tuh, ada yang hobi keris, ada yang hobi mancing, ada yang hobi main cewek, ada yang hobi main komputer, ada yang hobi politik, ada yang hobi korupsi. Banyak hobi orang itu, banyak, nggak sama. Dalam agama juga banyak hobi, dalam agama Islam. Ada yang hobi baca Quran, ada yang hobi baca sholawat, ada yang hobi zikir, ada yang hobi berdebat, ada yang hobi ceramah, ada yang hobi ziarah kubur, ada yang hobi merawat anak yatim piatu, ada yang hobi merawat orang miskin. Itu nggak sama, di dalam agama Islam sekalipun nggak sama kesukaannya. Mereka punya pemikiran yang tidak sama. Nah, kalau merawat keris itu sebetulnya boleh-boleh saja, silahkan. Silahkan aja kalau merawat keris. Yang penting satu, jangan menuhankan. Jangan menganggap bahwa keris itu adalah Tuhan. Nah, yang nggak boleh itu ya. Yang nggak boleh itu menganggap keris itu adalah Tuhan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu. Tapi kalau keris itu hanya sebagai apa namanya, koleksi ya, hanya sebagai koleksi dan lain-lain, itu boleh, silahkan. Karena sama saja kita mempunyai motor atau mobil, sama halnya kita mempunyai hal seperti itu ya. Kita mempunyai motor, kita mempunyai mobil, tentunya tidak dipuja-puja, tapi disayangi. Itu. Contohnya para kiai di zaman sekarang hampir punya mobil semua. Termasuk jika ada tokoh agama yang bilang bahwa punya keris itu syirik musyrik. Di zaman sekarang kalau ada yang bilang seperti itu ya, sebetulnya mudah melihatnya. Ada yang bilang keris itu syirik musyrik. Nah,
Tetapi kalau kita pikirkan, mereka juga mempunyai mobil dan menyayangi mobilnya. Contoh, coba mobilnya Pinta sama kamu, nggak bakal diberikan sama kiai itu, sama yang suka ngomong-ngomong apa tuh, keris itu syirik, musyrik. Bahkan dia juga mencari uang sebetulnya, mencari pendapatan. Nah, jadi sebetulnya uang dengan keris itu lebih bahaya uang, bukan keris. Kalau keris itu hanya sekedar hobi belaka, hanya sekedar kesukaan mereka, hobi. Nah, sedangkan hobi itu banyak, hobi manusia itu banyak. Nah, sedangkan mobil lebih dari hobi. Mobil itu sebuah kebutuhan, berarti lebih dari hobi. Kalau hobi itu bisa ditinggalkan, tapi kalau kebutuhan nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau bicara syirik musyrik, tentu orang lebih tergantung kepada mobil. Ini orang yang suka keluar-keluar keris musyrik syirik, dia kalau pakai mobil itu menurut saya ngaco pikirannya. Kalau mau bilang keris itu syirik musyrik, sebaiknya janganlah pakai mobil. Karena itu ketergantungan kepada mobil. Dia ketergantungan melebihi keris. Orang kalau punya keris, nggak akan dia mau ke Jakarta, "Hai keris, bawa saya ke Jakarta." Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. "Hai keris, bawa keluarga saya ke rumah sakit." Nggak akan mungkin. Gitu. Jadi fungsionalnya itu hampir sama dengan mobil. Jadi kalau bilang ABCD, tolong berpikir dulu. Karena yang Anda larang ternyata Anda lakukan dengan versi lain. Gitu. Kenapa nggak pakai mobil? Jangan pakai mobil dong, pakai doa saja. "Ya Allah, aku mau ke Jakarta." Jalan kaki sana ke Jakarta. Nah, ini orang kebanyakan ngawur kalau dipikir. Coba pikirkan, renungkan. Kalau kata-kata saya dalam penyampaian kurang pas, kurang makjeleb, kurang jitu, coba direnungkan, minimal nanti ambil kesimpulan, minimal ya. Minimal ambil kesimpulan. Nah, minimalnya ambil saja kesimpulannya. Apa bedanya keris dengan mobil? Sama. Nah, malah tokoh-tokoh agama sekarang pada pakai mobil mewah lagi yang mahal-mahal. Gitu. Sedangkan baginda Nabi tidak mempermewah dirinya. Nah, jadi sebetulnya malu ya. Mudah menyalahkan orang, tetapi kesalahan dalam dirinya tidak disadari. Dia nggak sadar dengan kesalahan dirinya, tapi menyalahkan orang itu mudah sekali. Tapi melihat dirinya sendiri, dia nggak sadar bahwa dirinya hidup bermewah-mewahan, naik turun mobil mewah, ketika ada undangan harga se-A, se-B, se-C. Dia nggak sadar dengan hal itu. Tapi dia mudah menyalahkan orang lain, kesukaan orang lain. Ya menurut saya silahkan saja. Boleh-boleh saja. Kalau ada orang berbicara begitu, lihat saja kehidupannya seperti apa. Apakah dia sama, cuman beda versi, atau memang dia sudah betul-betul kepada Tuhannya, dekat, cinta kepada Tuhannya. Kalau ada orang yang bicara seperti itu, lihat saja dulu kehidupannya. Kalau dia memang hidup di hutan, sudah betul-betul cinta kepada Tuhannya, jauh dari kemewahan, tidak memperdaya orang lain, tidak mencari keuntungan dari agama, tidak menghidupi diri sendiri, tidak mencari kehidupan, ya mungkin bisa didengar ucapannya. Dan mungkin harus diikuti ya saran saya. Tapi kalau dia sendiri masih tergantung dengan gadget, tergantung dengan teknologi zaman saat ini, itu kan sama saja ketergantungan dengan benda. Bawa ATM, kemana-mana gesek ATM. Menurut saya itu ketergantungan dengan kartu ATM, itu syirik musyrik loh. Kenapa nggak yakin sama Allah? Allah menghidupi. Kalau Anda bilang keris itu syirik musyrik, pusaka itu syirik musyrik, ada yang lebih bahaya dari pusaka, yaitu kartu ATM itu lebih bahaya. Karena ketika hilangnya kartu ATM, itu akan lebih galau, bahkan bisa nangis-nangis keluarga. Istrinya bisa nangis-nangis, bahkan dirinya bisa pusing kelayangan. Duit, coba duit di bank tiba-tiba hilang, pusing dia, galau, pasti begini. Tapi orang hilang pusaka, cukup mencari nggak ketemu, ya udah diam, nggak ada begini-begini.
Beda mas. Jangan bicara syirik musyrik. Kalian juga tergantung dengan duit. Kalian tergantung dengan uang. Kalau nggak ada uang tetap begini, pluk. Jadi bicara tuh hati-hati ya. Pelajari apanya? Pelajari tentang kehidupan manusianya. Pelajari di alam nyata. Sesuaikan dengan alam nyata. Kita kalau mudah menyalahkan orang lain, sebetulnya ketika kita menyalahkan orang lain, kita menutupi kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kesalahan kita, dan kita tidak mau tahu kesalahan kita apa. Karena kita fokusnya menyoroti kesalahan orang lain. Itu menurut saya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kalau punya keris dan lain-lain itu nggak boleh, syirik, bid'ah, nggak usah didengar lah. Apalagi ini bangsa kita, bangsa Indonesia yang memang sudah diakui oleh UNESCO bahwa keris itu adalah senjata dari Indonesia. Keris itu adalah senjata di zaman kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi keris itu bagian dari Indonesia. Kalau Anda tidak suka dengan keris, maka cari negara lain yang nggak ada kerisnya. Simpel kan? Kalau Anda tidak suka dengan keris, maka carilah negara yang tidak ada kerisnya. Simpel, mudah. Nggak usah pusing jadinya. Anda nggak usah pusing mikirin kami gitu. Nah, karena keris itu dilindungi undang-undang. Makanya hati-hati kalau ada orang yang mematah-matahkan keris, lapor saja. Karena itu sudah menyalahi aturan. Keris itu benda yang dilindungi oleh hukum. Benda yang memang itu termasuknya karakter bangsa kita. Ya. Keris itu dilindungi UNESCO, berarti dilindungi hukum. Itu jadi nggak boleh merusak-merusak keris. Itu salah satu warisan budaya Indonesia. Salah satu warisan budaya keris itu. Jadi keris itu adalah simbol, termasuknya ya, simbol kebudayaan masyarakat di zaman kerajaan dulu. Jadi dirawat. Itu aset bangsa, aset tanah air, keris itu ya, keris, kujang, tombak dan lain-lain, aksesoris apa itu, kerajaan-kerajaan, situs, peninggalan-peninggalan zaman dulu, situs-situs zaman dulu, makam dan lain-lain. Itu adalah sejarah. Jika kita mempunyai sejarah, maka kita tidak akan lupa daratan dan kita tidak mudah menyombongkan diri. Tapi kalau kita tidak tahu sejarah, biasanya nanti ada sifat sombong. Ketika kita tahu bahwa kita itu adalah ABCD, biasanya langsung naik dan sombong. Tapi kalau ada tempat sejarah, ini situs di zaman A, ini makam di zaman B, ada kisahnya jelas, ada literaturnya, ada tempatnya, situsnya ada. Itu bisa dipakai untuk wisata religi. Satu, untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menghargai para leluhur, satu, dan kedua, fungsinya adalah agar kita merasa bahwa dulu leluhur kita berjuang untuk kita saat ini. Ternyata mereka mati-matian, ternyata mereka berjuang hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa mereka demi wilayahnya, demi desanya zaman dulu saat itu. Betapa berharganya. Nah, di situ kita akan merasa memiliki daerah kita. Di situ kita akan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dengan beliau-beliau. Di situ kita akan merasa mawas diri bahwa kita hanya meneruskan perjuangan beliau-beliau. Ya, di situ kita juga akan merasa kita harus menjaga nama baik beliau, karena beliau berjuang untuk desa ini, kita masyarakatnya, keturunan masyarakat, maka otomatis kita akan merasa harus bisa menjaga nama baik leluhur. Itu bagusnya. Makanya ciri khas karakter bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia ini yang sudah turun-temurun dilahirkan di Indonesia ini, dia akan lebih banyak tawadu, lebih banyak diam, lebih banyak saling menghargai. Kenapa? Karena dididik oleh para wali songo saat itu, didikannya memang menghargai sesama.
Nah, dari apa? Ziarah makam, ziarah kubur, tahlilan, dan lain-lain. Itu ilmunya dari para wali, zaman para wali Songo. Nah, sehingga sampai saat ini, orang-orang Indonesia itu masih menjalankan kebiasaan ramah tamah, sopan santun, saling menghargai. Karena itu didikan dari zaman para walinya seperti itu. Para wali saat menyebarkan agama Islam itu lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda agama, para wali tidak langsung menyerang. Para wali sistemnya berbaur, berarti menghargai budaya yang ada. Nah, maka dari itu masyarakatnya sampai detik ini meskipun ada perbedaan, adem ayem gitu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang kan banyak organisasi yang aneh-aneh ya. Nah, itu nggak tahu, pemikiran baru mungkin ya. Nah, tapi kalau masyarakat asli Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, keturunan yang memang sudah lama di Indonesia, itu akan terbaur oleh pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para wali zaman dulu. Pelajarannya beda. Zaman dulu tuh lebih lembut, lebih halus, saling menghargai meskipun berbeda keyakinan. Nah, itu ajaran dari zaman dulu. Makanya sampai saat ini orang Indonesia yang betul masih memegang ilmunya para wali, yang masih memegang perasaan atau hasil ilmu yang ditularkan kepada para kiai, yang ditularkan kepada para ustadz di desa kita, sehingga sampai ke kita, maka akan terbawa auranya, biasanya adem ayem. Nah gitu. Kenapa adem ayem? Karena tadi lebih, pemahamannya itu lebih dalam. Mereka tidak menyalahkan keris, mereka tidak menyalahkan apapun itu. Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi mereka punya rasa menghargai. Mungkin itu keyakinan mereka. Atau kalau mungkin Islam, kenapa kamu membawa keris? Apakah memujanya atau tidak? Ternyata tidak ada yang memujanya meskipun agamanya Islam. Mereka hanya mengkoleksi. Nah, kalau hanya mengkoleksi mah ya silahkan. Yang penting jangan dituhankan. Benda apapun dikoleksi ya silahkan. Toh beras juga dikoleksi. Lebih berat beras daripada pusaka. Kenapa? Kalau nggak ada beras pusing, Tuhan aja dilupakan kalau nggak ada beras. Benar nggak? Kalau nggak ada duit, Tuhan aja dilupakan gara-gara duit. Tapi orang kalau pegang keris, biasanya malah rajin berzikir. Coba orang yang punya jimat, yang punya sabuk, yang punya keris, malah rajin dia berzikir, malah rajin sholat, malah rajin wiridan. Beda sama orang yang butuh duit, biasanya malah lupa sholat, lupa wirid, lupa zikir, lupa Tuhan, karena nyari duit terus setiap hari. Jadi nggak bisa disalahkan, mas. Ya, jangan mudah menyalahkan orang yang punya hobi. Menurut saya orang punya hobi keris itu positif daripada hobi main cewek. Menurut saya mendingan hobi keris. Menurut saya orang yang hobi tosan aji itu lebih positif daripada orang yang hobi maling, ngambilin duit orang. Jadi selalu ada sisi positifnya. Nah, makanya saya tidak maulah mudah menyalahkan orang. Kenapa? Karena saya kaji dulu. Dikaji dulu. Mereka nggak menuhankan tosan aji, nggak menuhankan itu. Karena mereka sadar, meskipun di dalam keris itu ada kekuatan, meskipun di dalam keris itu ada karomahnya, meskipun di dalam keris itu ada keramatnya, itu semua karena kehendak Allah. Itu semua karena Allah yang meridhoi. Itu semua karena Allah yang mengizinkan. Itu semua karena ridho Allah. Karena ridho Allah, mungkin karomahnya yang ada di keris itu bisa memancarkan aura positif, semangat dalam kehidupan, sehingga dalam semangat itu mudah meraih apa yang diinginkan. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena spiritnya ada di dalam diri kita, didorong oleh spirit yang dia sukai. Itu dorongan spirit namanya ya, dorongan spiritual. Jadi bukan berarti menuhankan, karena orang yang punya keris itu punya Tuhan, dan mereka meyakini bahwa jikapun keris ini punya kekuatan hodam, maka itu semua kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, maka keris itu tidak akan berfungsi apapun, tidak akan berfaedah apapun, tidak akan bermanfaat apapun. Begitu ya pengertiannya. Jadi kalau menyalahkan memang mudah, tapi kalau mengkaji, memperdalam memang nggak mau. Karena sudah terkadang gengsi, lebih dulu gengsi, jadinya nggak mau diperdalam.
Mereka bilang ini bahaya karena sama saja menduakan Allah. Orang yang punya keris atau pusaka itu tidak pernah menduakan Allah. Kebanyakan mereka lebih banyak berzikir. Mereka setelah memegang itu ada yang lebih banyak berzikir, puasa. Itu menurut saya hal yang positif, menjadi media syiar dakwah dengan cara seperti itu. Adapun orang yang tidak melakukan ibadah mungkin beda alirannya, dan itu nggak bisa dipaksa. Mungkin dia punya Tuhan yang lain, kebetulan punya pusaka dan Tuhannya yang lain, agamanya beda, tapi dia punya pusaka, ya itu kan beda agamanya, beda keyakinannya. Ya nggak bisa lah agama orang disuruh sholat. Mereka ibadah sesuai agama mereka, sesuai keyakinan mereka. Contohnya kita aja orang Islam, mau nggak kalau disuruh ibadah ke agama orang lain? Nggak bakal mau, ya sama. Keyakinan orang lain pun nggak bisa dipaksa disuruh ikut kita gitu ya. Tapi kalau orang Islam punya keris, biasanya sholatnya malah rajin dan wiridannya tuh makin lama biasanya. La ilaha illallah, makin lama wiridannya, zikirnya biasanya. Dan itu sebagai terapi. Nah, tapi alhamdulillah sekarang orang yang menyalah-nyalahkan keris, orang yang menyalah-nyalahkan pusaka akhirnya sadar. Sekarang tuh banyak yang sadar bahwa keris itu bagian dari Indonesia, bahwa keris itu bagian dari terapi spiritual. Mereka baru sadar, nggak ngeh dari dulu. Makanya belajar dan belajar, jangan mudah menyalahkan. Datang aja ke sini, nanya-nanya boleh sok. Sebelum menyalahkan, nanya saja dulu ke sini, nggak apa-apa. Boleh bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Tidak ada orang yang lebih hebat, tidak ada orang yang paling sakti, tidak ada orang yang paling hebat, nggak ada. Termasuk saya. Omongan saya masih bisa dipatahkan oleh orang lain. Dan orang yang mematahkan omongan saya itu masih bisa dipatahkan lagi ucapannya. Jadi ucapan manusia tuh masih bisa dipatahkan oleh sesama manusia. Jadi nggak ada hentinya, Mas. Nggak ada hentinya. Anda mau merasa benar ya itu menurut Anda, tapi menurut orang lain tetap salah. Saya pun begitu, menurut saya kata-kata saya udah benar, tapi menurut orang lain mungkin salah. Jadi perkataan manusia itu saling berlawanan. Sebetulnya percuma juga membuat konten begini karena ada perlawanan katanya kalau dikaji. Tapi ya itulah seni, retorika ya, retorika kehidupan ya, inilah jalani udah. Jadi bolehlah kita, yang penting jangan menuhankan, jangan menganggap Tuhan keris itu Tuhan kita, ya itu jangan, itu salah. Tuhan kita Allah. Nah, kalau sudah punya keris harus rajin beribadahnya, harus lebih baik. Keris itu adalah semacam spirit yang memicu kita agar takut dengan perbuatan yang tidak baik. Kita takut jika berbuat hal-hal yang jelek, karena dikhawatirkan karomah atau keramatnya dalam keris itu berkurang, hodamnya kabur. Itu bagus jadi terapi. Jadi terapi pengingat, jadi pendorong. Kalau nggak keris ya ganti pakai tasbih, itu bagus pakai tasbih gitu ya. Banyak media-media spirit untuk jiwa manusia itu banyak. Ada tasbih, ada yang punya keris, ada yang punya tongkat. Biasanya ada yang pakai tongkat. Tongkat ini meyakinkan kepada orang itu menjadi spirit dalam kehidupannya, ya bagus itu, berarti manfaat. Jadi disimak dari awal, disimak baik-baik ucapan saya, jangan sampai salah paham, karena terkadang ini yang nonton juga salah paham. Obrolan kemana, arahnya kemana, tapi nggak masuk. Coba diulang lagi dari awal, disimak baik-baik ucapan saya, obrolan saya. Kalau kurang terarah, mohon maaf. Intinya mungkin diulang-ulang saja supaya memahami. Intinya keris itu tidak dianggap Tuhan oleh penghobinya. Keris itu hanya dianggap sebagai kesukaan mereka, karena kesukaan manusia itu banyak, bukan hanya keris, ada yang suka motor, ada yang suka mobil. Yang paling banyak dan lebih ekstrim lagi adalah yang suka uang. Orang kalau sudah suka uang, Tuhan saja dilupakan. Buktinya demi kerja, nggak sholat lohor, nggak sholat asar, itu demi kerja, bener gak? Nah, jangan senyum ya, jangan senyum tapi mikir. Demi pekerjaan, berarti uang itu nomor satu. Tuhan dilupakan. Jadi sebetulnya kita banyak yang melawan Tuhan, banyak yang berani kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebetulnya.
Lebih takut nggak punya uang daripada takut nggak punya Tuhan. Orang tuh lebih banyak yang berani nggak punya Tuhan daripada nggak punya uang. Bener nggak ucapan saya? Ya bener. Orang itu lebih takut nggak punya uang daripada nggak punya Tuhan. Bener. Yang ngomong saya pecinta A, saya pecinta B, ujung-ujungnya dia ngumpulin duit banyak buat pribadinya. Nah, liar saya. Orang yang begitu tuh liar. Makanya kadang-kadang kalau mau konten tuh liar, karena obrolan tuh kalau dikaji tuh selalu ada timbal baliknya, selalu ada lawan main bicaranya. Jadi intinya begitu, jangan mudah menyalahkan jika kita tidak tahu, ya. Ini yang kemarin bertanya apakah boleh memelihara keris, ya silahkan, itu kesukaan Anda, yang penting Anda jangan menuhankan keris. Kalau koleksi, merawat warisan budaya kita, warisan leluhur kita, ya itu justru harus. Sebagai putra putri bangsa Indonesia, kita harus merawat apa yang dulu ada dari leluhur kita, situs-situs budaya, keris dan lain-lain, barang, pakaian-pakaian yang dulu dipakai oleh leluhur kita, itu boleh silahkan dirawat. Kalau Anda punya peninggalan-peninggalan itu jangan mudah dirayu, oh ini ada jinnya, bawa ke sini, jangan, nanti mereka jual. Kalau Anda nggak tahu, itu dijual nanti sama mereka. Kalau nggak dijual, dirusak, dipatahkan. Nah, kalau sudah dipatahkan itu merusak leluhur Anda, sama saja menginjak-injak leluhur Anda. Jadi jin di dalam keris itu sebetulnya nggak bisa membuat sakit. Yang membuat sakit itu adalah diri kitanya sebetulnya. Nah, makanya belajar, yang membuat sakit itu diri kitanya, bukan jin di dalam kerisnya. Nah, kan nggak dikasih makan, kalau nggak dikasih makan ya kabur dia jinnya, nyari sendiri, kabur keluar, kerisnya jadi kosong, jadi nggak ada hodamnya kerisnya, gitu. Kalau nggak dikasih makan, jadi nggak menyakiti. Yang menyakiti itu diri manusianya, dan orang yang nggak bisa ngobatin tapi sosok ngobatin akhirnya bilang, oh ini dari pusaka, ini dari keris, padahal itu belum tentu. Memang ada pusaka yang membuat sakit, memang ada yang jinnya memang jahat ya. Tapi kalau leluhur kita orang baik, ya pasti pusakanya pun yang baik-baik dan itu nggak ganggu. Gitu. Cara merawatnya gimana ya? Berzikir, biasanya banyak berzikir supaya hodam dalam keris itu tidak mengganggu kita. Gitu. Dengan banyak berzikir, hodam-hodam itu nggak berani mengganggu kita. Gitu ya. Jadi kalau keris dari leluhur itu yang baik-baik nggak mungkin membuat sakit. Yang membuat sakit itu keris-keris yang memang ada jinnya, dan jinnya itu jin yang jahat-jahat. Nah, itu masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau leluhur kitanya orang baik, ya otomatis hodamnya juga yang baik-baik, nggak akan ngeganggu sakit kita. Begitu ya, jangan mudah diperdaya. Terkadang itu oknum-oknum jual beli pusaka. Jangan sampai pusaka-pusaka leluhur kita terperdaya lalu kita berikan, padahal dia jual dengan harga tinggi. Yang dikhawatirkan lagi, dia jual ke orang luar negeri, itu yang dikhawatirkan. Gitu. Jadi kalau Anda punya pusaka warisan leluhur, kalau nggak mau, kasih ke saya aja, dipaketkan ke Padepokan Sangkuraga. Alamatnya ada di deskripsi ya. Alamatnya ada di deskripsi, nomor HP saya di deskripsi. Kalau Anda punya keris pusaka, hibahkan saja ke saya, sok. Nanti saya jual. Nah, hasilnya lumayan buat nambah-nambah makan di sini. Terima kasih, itu saja mungkin. Dan kalau yang hobi keris, silahkan, boleh. Nah, kalau mau beli ke saya, sok, mangga, nanti saya carikan. Gitu, meskipun kalau saya nggak jualan keris ya, tapi kalau teman-teman ada. Gitu. Jadi intinya begini, mereka tidak ada yang menuhankan, itu hanya sekedar hobi. Dan hobi yang terbahaya adalah ketika orang hobi mengumpulkan uang. Itu yang paling bahaya, karena uang itu bisa membuat dia lupa kepada Tuhannya. Bukan pusaka, tapi uang yang paling ekstrim. Ya, yang paling ekstrim mengikis kadar keimanan itu bukan keris pusaka. Justru keris pusaka itu bisa orang lebih yakin. Tapi dengan uang, kadang orang demi uang, peraturan kerja dia nggak mau. Sholat dulu kayak apa dulu kok, jarang. Kebanyakan orang duit dulu. Jadi jangan menyalahkan keris. Perbaiki sistem siar dakwahnya aja, biar orang banyak tertarik. Begitu, udah simpel. Kalau orang banyak yang tertarik mengikuti kamu, ya udah itu lebih bagus.
Jadi jangan mencari cara untuk naik menjatuhkan orang lain. Kalau mau naik, naik sendiri. Usahakan jangan menjatuhkan orang lain kalau mau naik. Saran saya begitu. Kalau mau naik, jangan menjatuhkan orang lain. Naiklah. Naik sebisa-bisa sendiri ya. Sekarang alhamdulillah orang-orang yang mudah bilang syirik musyrik ke keris, ternyata dia juga sekarang mengkoleksi. Alhamdulillah, sadar berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ada di bawah ini alamat Padepokan dan nomor HP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.